Berikut merupakan 4-in-1 yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya, suhu tanah, kelembapan tanah, dan pH tanah. Namun pada praktikum kali ini kita hanya menggunakannya untuk mengukur suhu tanah saja. Berikut merupakan komponen-komponen dari 4-in-1, ada layar, tombol on dan tombol off, sensor, kemudian ada tombol geser untuk pH dan juga suhu tanah. Untuk menggunakan 4-in-1, pertama bersihkan sensor dari 4-in-1. Kemudian bersihkan serasa pada petak yang ingin diukur suhu tanahnya. Kemudian nyalakan tombol 4-in-1, lalu tancapkan 4-in-1 ke petak yang ingin diukur suhu tanahnya. Kemudian tunggu hingga kurang lebih 3 menit. Berikut setelah 3 menit yaitu didapatkan suhu 27 derajat Celcius. Jika ingin mengukur pH, kita tinggal menggeser tombol yang ada di bagian belakang 4-in-1. Setelah didapatkan angka hasil pengukuran, cabut 4-in-1 dari tanah. Kemudian bersihkan sensor kembali dan matikan 4-in-1. Berikut merupakan soil tester. Soil tester dapat digunakan untuk mengukur pH tanah dan mengukur kelembaban tanah. Terdapat 3 komponen dari soil tester yang perlu diketahui. Yang pertama adalah skala yang menunjukkan level pH pada bagian atas dan kelembaban tanah pada bagian bawah. Yang kedua adalah tombol untuk mengganti fungsi antara pengukur pH dan fungsi untuk mengukur kelembaban. Dan yang terakhir adalah sensor yang berada di ujung soil tester. Sama seperti langkah awal penggunaan 4-in-1, untuk menggunakan soil tester, serasa dibersihkan terlebih dahulu. Untuk mengukur kelembaban tanah, tombol harus berada dalam keadaan tertekan. Jadi pada pengukuran kali ini kita menggunakan karet yang dililitkan pada alat guna untuk menekan tombol tersebut. Selanjutnya, sebelum alat digunakan, terlebih dahulu dibersihkan sensornya. Lalu tancapkan alat pada tanah sampai keseluruhan sensor tertutup. Lalu tunggu selama 3 menit sampai pengukuran stabil. Setelah 3 menit didapatkan pengukuran bahwa kelembaban tanah yang terukur lebih dari 90%. Lalu kemudian untuk mengukur pH tanah, lepaskan karet yang melilit tombol sebelumnya dan lakukan pengukuran selama 3 menit. Setelah dilakukan pengukuran selama 3 menit, didapatkan hasil pH tanah yaitu sekitar 6. Setelah dilakukan pengukuran, angkat kembali soil tester dan bersihkan sisa tanah yang ada pada ujung sensor. Tada, ini adalah core sampler, yang dimana core sampler ini berfungsi untuk mencuplik atau mengambil sampel tanah yang akan kita gunakan sebagai bahan dasar penelitian atau praktikum. Dimana core sampler ini ada 2 bagian. Yang pertama ada tabung pencuplik dan ada tabung penutup. Ini bagiannya ada 2 penutup ya. Dan ini adalah core sampler atau tabung pencuplik yang berbahan dasar logam. Untuk cara pengaplikasiannya sangatlah mudah. Kita harus pastikan bahwa tanah yang akan kita cuplik itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Untuk membersihkannya bisa menggunakan berbagai macam alat ya. Ini contohnya saya menggunakan golok. Setelah dibersihkan, kita langsung bisa menaruh core sampler di atas tanah yang akan kita cuplik. Kemudian core sampler ditekan menggunakan tangan. Core samplernya harus rata dengan permukaan tanah ya, tidak boleh ada bagian core sampler yang masih mencuat ke permukaan atau tidak rata. Jikalau kurang, sini saya menggunakan bantuan golok juga untuk memadatkan dan memasukkan core samplernya. Setelah terlihat sudah cukup rata seperti ini, cara mengambilnya menggali tanah di sekitar core samplernya. Kemudian bersihkan sisa-sisa tanah yang ada pada core sampler bagian luar. Setelah itu kita tutup kembali core sampler dengan penutupnya. Dan sampel tanah siap dibawa ke laboratorium. Selanjutnya adalah bor auger. Bor auger dapat digunakan untuk mengetahui profil tanah dengan pencuplikan sampel tanah. Komponen alatnya terdiri dari gagang atau handle dan juga bor. Bor ditancapkan di tanah sambil diputar
dan setelah mencapai dasar pada kedalaman tertentu, bor auger diangkat dan dilihat profil tanahnya dengan memperhatikan lapisan-lapisannya. Selain digunakan untuk mengetahui profil tanah, auger juga dapat digunakan untuk mengambil cuplikan tanah pada kedalaman tertentu untuk dianalisis kadar air tanah, kadar bahan organik, dan mineral. Tekstur tanah merupakan rasio komposisi partikel penyusun tanah yang secara garis besar terdiri dari debu, liat, dan pasir. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menentukan tekstur tanah. Tanah yang dibersihkan dari serasa dimasukkan ke dalam toples bening, kemudian ditambahkan air dan ditutup. Kocok tanah dan air hingga menjadi homogen. Diamkan toples selama 1 menit dan tandai endapan pasir dengan spidol. Diamkan selama 1 jam, kemudian tandai dengan endapan debu. Terakhir, diamkan endapan selama 24 jam dan tandai dengan endapan liat. Setelah selesai, toples dibersihkan dan ukur volume setiap komponen untuk menentukan persentase pasir, debu, dan liat. Setelah ditentukan persentase komposisi partikel tanah, gunakan segitiga tekstur tanah untuk menentukan tekstur tanah.